Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang alasan kenapa New PCX 2025 ini layak dibeli. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Bisa absen tulis di bawah dari mana saja, dari kota mana, dari provinsi mana, dari Indonesia apa dari luar daerah atau luar negeri mungkin. Mas Bejo mendoakan semoga yang sakit, yang mengalami kesusahan, yang banyak masalah diberikan pertolongan oleh Allah sehingga masalahnya menjadi selesai. Terus kalau sakit semoga disembuhkan sehingga bisa kembali sehat dan beraktivitas. Lalu buat yang sehat, yang sudah sehat, Mas Bejo ucapkan semoga rezekinya lancar, semoga diberikan banyak inspirasi, energi untuk bisa aktif melakukan hal-hal yang positif. Kali ini santuy-santuy saja, kita memasuki kota Jember dan membahas New PCX 2025. Jadi kalau masuk kota Jember itu ya anggapannya lampu merah kota pertama itu ada di depan sini, yaitu di perempatan Mangli teman-teman. Nah ini adalah salah satu lampu merah krusial ya. Jadi kalau mau ke kota, ini kita dari arah Surabaya belakang, itu ke depan itu ke kota. Jadi sudah masuk kota Jember. Yang di sana alun-alun, kalau mau ke alun-alun ke sana. Terus kalau mau ke kanan itu bisa ke Banyuwangi lewat jalur bis ya, atau ke Ambulu, ke pantai Papuma, ke selatan itu bisa. Terus kalau ke kiri itu ke Bondowoso atau Kabupaten Bondowoso. Mas Bejo ingin mengungkapkan pengalaman Mas Bejo pribadi ya, setelah hampir 2 bulan memakai New PCX ini. Mas Bejo punya NMAX Neo S di rumah dan kali ini memakai New PCX, jadi secara pertimbangan itu bisa banyak perbandingannya. Jadi ada semacam perbandingan karena memang merasakan dua-duanya. Alasan kenapa PCX ini layak dibeli itu yang pertama adalah motor ini sangat nyaman banget. Jadi memberikan kelegaan bagi pemakainya atau berkendaranya. Jadi yang pertama secara ergonomi ya, segitiga ergonomi di PCX ini itu kalau dari setir pertama itu ringan banget teman-teman. Ringan, simple, dan nggak begitu besar, nggak begitu tinggi. Kalau untuk NMAX itu kan tinggi ya. Kalau ini agak sedikit ke bawah dan posisinya santuy banget. Ini tangannya nekuk Mas Bejo. Itu pertama. Terus kedua, secara tumpuan kaki ya di bawah, tumpuan kaki di bawah itu luas. Jadi lantainya itu luas dan kalau mau selonjoran pun di tinggi Mas Bejo yang 175 itu juga proper teman-teman. Nah, jadi cukup oke gitu loh ya. Jadi cukup proper dan nyaman secara kaki-kakinya. Itu segitiga ergonomi yang kedua, yaitu kaki, dan untuk pantatnya juga nyaman, apalagi joknya itu kayak ada semacam sandarannya. Lah jadi secara ergonominya nyaman banget. Itu keunggulan yang pertama yang menjadi selling point ya, yang positif untuk PCX ini. Terus selanjutnya untuk dibuat harian, handlingnya ringan banget, enak banget. Jadi motor ini besar cuman ini kan enak banget. Secara masuk-masuk, menembus kemacetan, kayak tadi barusan di awal video kan di lampu merah, menembus kemacetan itu juga sangat nyaman teman-teman.
dan tarikan responsif, apalagi tarikan awal ya, khas dari Honda. Kita coba ya. Ini tarikan bawah ke tengahnya itu enak banget, jadi sangat responsif, handling nyaman, sangat responsif untuk sehari-hari. Jujur aja kalau untuk sehari-hari, di antara ketiga hal barusan, ergonomi, handling, sama tarikan gas yang responsif, untuk kebutuhan sehari-hari ya, itu lebih baik daripada NMAX. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena kalau NMAX itu lebih nyamannya itu untuk perjalanan agak jauh. Nah ini kan bodi dari PCX besar ya, cuman bisa nyelip-nyelip aman teman-teman, nggak usah khawatir ya. Jadi kalau PCX ini besar, cuman setelah di jalan dan dipakai itu nggak begitu besar gitu. Atau sama saja dengan motor-motor yang lainnya, bikin untuk yang apa ya istilahnya, untuk posisi alon-alon bahasa Jawanya itu oke, posisi santuinya nggak begitu banter, posisi ngebutnya juga oke. Cuman ada nilai minusnya menurut Mas Bejo. Ini kan motor ringan banget ya, bahkan boleh dibilang ini motornya terlalu ringan. Jadi untuk yang ngebut banget, cuman kalau di kota kan enggak, itu agak susah dikendalikan karena terlalu ringan. Nah itu nilai plus kenapa layak dibeli dari sudut pandang pemakaian yang ada di yang Mas Bejo rasakan. Terus selanjutnya nilai plusnya kenapa motor ini layak dibeli adalah kaya fitur. Jadi motor ini fiturnya lengkap ya. Dengan harga 1,8 juta, selisihnya lebih murah dari Neo S, tapi sudah dilengkapi dengan alarm. Nah itu. Terus remote-nya dapat 2. Dan secara pengoperasiannya juga cerdas dan canggih ya. Dalam arti apa? Kita kalau lihat, atau mungkin kalian ada yang belum lihat ya di video-video Mas Bejo sebelumnya. Nah ini nyelip-nyelip teman-teman. Oh aman. Di video sebelumnya Mas Bejo memperlihatkan ya kepada kalian settingan-settingan alarm, settingan-settingan bunyi-bunyian answer back system dan segala macamnya itu bisa disetting sesuai dengan keinginan kita. Bahkan sensitivitas alarmnya pun itu bisa disetting. Jadi cukup canggih lah ibaratnya, cukup banyak yang bisa diulik ya dari PCX ini. Nah itu adalah nilai plus dari PCX dan kenapa motor ini layak dibeli. Selanjutnya alasan apa lagi Mas Bejo yang bikin PCX ini layak dibeli? Yaitu pada New PCX ini, itu kan produknya adalah produk dari Honda. Kita tahu Honda secara after salesnya atau setelah beli itu secara perawatan, kan motor butuh perawatan ya, itu banyak sekali bengkel Ahas, sudah mencapai pelosok-pelosok lah ya, itu minimal yang ada di Jember. Jadi kalau mau servis di dealer resmi Ahas itu mudah ditemukan, jadi nggak khawatir maintenance, secara pemeliharaan juga nggak perlu khawatir teman-teman. Nah itu jadi ya itu salah satu alasan orang beli motor-motor Honda, termasuk salah satunya adalah PCX ini. Itu adalah alasan kenapa layak dibeli untuk New PCX 2025. Terus setelahnya adalah pada body di PCX ini kan cukup mewah dan elegan ya. Itu tak kembalikan lagi kepada kalian, itu tergantung selera.
Kalau ada yang tanya, Mas Bejo lebih bagus mana sih antara PCX dan NMAX Neo S secara body, Mas Bejo jujur aja suka semua, makanya ya beli semua. Karena apa? Karena secara karakter itu beda. Khusus untuk yang PCX ini, itu kan bodinya mewah banget lah ibaratnya, cukup keren bagi Mas Bejo. Apalagi yang ada covernya ini kan terkesan lebih simple, lebih asik gitu. Tentunya sangat naif sekali kalau Mas Bejo bilang alasan hal-hal baik yang ada di PCX ini tanpa menyebutkan kekurangan. Karena pastinya setiap produk ya, setiap hal yang ada di dunia ini buatan manusia pastinya punya kekurangan gitu. Dan PCX pun juga punya banyak kekurangan, jadi nggak sesempurna itu. Jadi di awal video Mas Bejo menyebutkan alasan kenapa PCX ini layak dibeli. Lah di sini di akhir video ini Mas Bejo akan menyebutkan alasan kenapa tidak perlu beli PCX atau lebih ke kekurangan ya. Nah, ini tak sebutkan juga biar adil dan fair gitu. Nah, untuk macet-macet gini enak banget, stabil banget teman-teman, serius. Dan nyaman banget itu loh riding positionnya. Alasannya pertama, ini adalah motor PCX ya. Motor PCX itu kalau menurut Mas Bejo itu bukan motor pertama harusnya. Jadi di rumah itu harusnya punya motor kecil dulu baru beli PCX. Karena apa? Karena sangat ribet banget ya kalau PCX menjadi satu-satunya motor di rumah. Buat ke pasar, buat ke Indomaret mungkin, atau buat beli galon apa kan nggak ada cantolan, nggak ada, agak susah buat muat galon dan segala macamnya. Dan secara body kalau di jalan dinaiki memang kelihatan kecil, cuman di rumah itu menyita banyak ruang ya untuk PCX ini. Nah itu, jadi salah satu kekurangannya adalah agak kurang ringkes untuk dibuat kehidupan sehari-hari. Cuman nggak apa-apa juga kalau dibuat motor pertama. Ini Mas Bejo juga di rumah kan adanya malah NMAX sama PCX, sama-sama nggak ada cantolannya, nggak jelas sama Mas Bejo. Ya buktinya sih bisa hidup itu sampai sekarang. Cuman alangkah baiknya kalau di rumah kita punya Beat mungkin, atau Yamaha Gear, atau motor-motor kecil ya, untuk sehari-hari, yang ringkes-ringkes dulu. Nah, itu pertimbangan lah ya buat kalian, dan kembali kalian yang memutuskan. Nah, itu sudut pandang Mas Bejo secara pribadi seperti itu. Terus yang kedua, secara apa ya istilahnya, secara fitur lengkap. Cuman untuk setting-settingannya, kebiasaan Mas Bejo itu sambil jalan nyeting-nyeting di sini ya, di tangan kiri itu nyeting-nyeting trip 1, trip 2, AVG itu di tangan. Ini harus ke sini dulu. Jadi kalau sambil jalan nggak bisa, harus berhenti dulu, disetting baru disetting gitu. Nah, itu kekurangan yang agak kurang well bagi Mas Bejo. Dan kalau di Honda itu dibenarkan atau pembenarannya adalah untuk sebagai keamanan, karena kita kalau di jalan gini santai gini itu fokusnya di jalan, bukan fokus nyeting-nyeting yang ada di depan. Terus setelah 2 bulan pemakaian Mas Bejo, pastinya kan nggak terlalu sesuai ya settingan dari pabrik. Itu kembali lagi ke selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Kalau untuk Mas Bejo jujur aja secara keseluruhan puas ya, garis besar puas. Cuman yang nggak puas atau kurang well itu pada shock breaker dan pada crankcase bawahnya ini. Karena mounting dari mesinnya itu kan di tengah, jadi bawah itu kayak ada
space kosong yang kurang terlindungi. Jadi kalau kita ada di jalan yang kurang bagus itu ya takut natap dan segala macam ya. Makanya tak kasih cover crankcase untuk bawahnya, sama shock breakernya yang empuk banget. Ini bagi Mas Bejo empuk banget dan jeduk. Nah, itu sudah tak ganti, videonya juga sudah ada, kalian bisa lihat tentang PCX 2025 ini. Nah, untuk nyelip-nyelip meskipun besar cukup asik teman-teman. Terus kesimpulannya gimana Mas Bejo dalam 2 bulan terakhir? Apakah puas apa enggak? Apakah NMAX ini kok NMAX? Mas Bejo banyak sering salah-salah kata, maaf ya teman-teman, karena kebiasaan ya. Gini kalau punya motor 2 itu. Apakah puas apa enggak tentang PCX ini? Mas Bejo jujur aja puas banget ya. Untuk harian lebih sering pakai PCX. Untuk luar kota, perjalanan jauh, Mas Bejo lebih pakai NMAX. Puas banget. Apakah layak dibeli? Recommended. Ini masjid teman-teman, sangat recommended.